Nah, jadi menurut saya, kenapa Erdogan membawa Turki masuk BOP? Kenapa Prabowo membawa Indonesia masuk ke BOP? Ini Mas Walil. Dan tujuannya menurut saya ujung-ujungnya apa? Berharap mereka akan jadi standing buyer untuk mengatasi persoalan fiskal kita. Mereka mau ngutangi terus. Yang merasakan dampak lingkungannya masyarakat kita, yang merasakan polusinya kita, yang merasakan biaya segala macamnya kita, bencana alamnya kita, tapi ini semua dibawa untuk membiayai krisis Amerika Serikat. Mungkin kita perlu merayu Pak Presiden, tapi apakah merayunya kita perlu kasih semua lumbung padi kita? Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, berjumpa kembali dengan saya di kanal Awali Rizki dalam sesi ngobrol ekonomi. Saya ditemani oleh sahabat saya, Mas Yanuar Rizki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Walil. Ya. Kali ini saya mau mengajak Mas Yanuar berbincang untuk pemirsa saya ini terkait dengan perjanjian dagang resiprokal ya Indonesia dan Amerika Serikat. Sebetulnya udah 2 minggu nih, tapi kelihatannya pembicaraannya masih berlarut-larut. Maksudnya komentarnya lah, itu ada 2 hal ya. Ada peristiwanya sendiri, kemudian ada usaha penjelasan dari pemerintah, kritik terus berlangsung, dan kelihatannya kritiknya makin tajam ini belakangan. Tapi saya ingin mengajak Mas Yanuar di luar yang, karena saya mudah mendengar sekali dapat Mas Yanuar tentang ini, menurut saya ada sudut pandang yang berbeda, biar melengkapi buat pemirsa. Bagaimana Mas Yanuar secara umum melihat apa istilahnya itu ya, agreement on reciprocal treatment ya, betul ya, trading ya, ART, perjanjian resiprokal dagang antara Indonesia dengan Amerika. Sudut pandang apa yang Mas Yanuar lihat? Baik Mas Walil, kalau terkait dengan ekonomi terkait dengan perdagangan, perdagangan internasional maupun segala macam, saya rasa sudah banyak ekonom yang berpendapat lah ya, termasuk TKDN dan sebagainya, butir-butir agreement itu, tarif. Saya ingin melihat gini Mas Walil, karena saya ini kan sebetulnya boleh dibilang saya berpengetahuan dari saya mengalami krisis, karena saya bekerja di saat 98. Jadi dalam peristiwa seperti itu akhirnya tuh saya ngelihat gini Mas Walil, bahwa sebetulnya tuh yang namanya seperti di podcast kita sebelumnya, yang namanya orang mengelola ketidakpastian itu, gitu ya, bermain dengan isu, bermain dengan uang beredar ataupun juga surat berharga beredar, 2 hal ini. Jadi karena dia pegang surat berharga beredar, dia pegang isunya, maka dia main-mainin lah di 2 ini. Jadi kalau Anda punya isu tapi nggak bisa menguasai uang beredar dan surat berharga beredar, ya Anda hanya omon-omon. Ini juga sama persis ketika kita menilai Menteri Keuangan Purbaya misalnya ingin ngebandar uang likuiditas ke Bank Himbara, tapi dia tidak menguasai. Duitnya cuma segitu. Cuma segitu. Jadi artinya dia tidak bisa membuat ucapannya itu diikuti oleh mover gitu loh. Ya kan? Jadi itu gagal sebagai bandar gitu, kurang lebih gitu loh Mas Walil, karena hanya main isu tapi tidak bisa mainkan instrumennya. Nah, berangkat dari situ Mas Walil, saya melihat gini. Kalau sekarang kita melihat ya, 294 Indonesia harus, Amerika hanya 9. Sudah tidak resiprokal lagi ya. Tidak setara. Tapi gini, Mas Walil, saya ingin memberikan gambaran gini. Dalam perjalanan ini sekarang, termasuk juga upaya Presiden ya, menenangkan tentang isu kedaulatan. Masuk semalam kan Presiden mengundang seluruh mantan wakil presiden dan mantan presiden dan wakil presiden dan seluruh ketua umum parpol. Tapi kan tertutup untuk menjelaskan kondisi dan sebagainya. Dan menurut saya dalam banyak penjelasan pemerintah itu menggiring tentang untuk kita berdebat tentang tarifnya. Perjanjian tarif soal 19%, soal 0%. Membandingkan tarif kita sama Malaysia sama apa. Jadi menurut saya narasi tim komunikasi pemerintah melokalisir masalah ini di persoalan technical isu soal tarif. Sehingga akhirnya orang berdebat di tarif. Jadi Mas Awali tadi mengatakan seperti itu, saya ingin keluar dari skema itu. Karena menurut saya perjanjian ini ada 2, mengatur tentang tarif dan komitmen. Perjanjian kita komitmen. Jadi
perjanjian komitmen kita, salah satunya perpanjangan Freeport, salah satunya boleh melakukan relaksasi ekspor rare earth dalam bentuk mentah, bukan dalam bentuk hilirisasi. Artinya kita membatalkan keputusan kita sebelumnya. Kita memperkenankan kalau ada perusahaan tambang didivestasi bisa 100% milik Amerika Serikat. Nah, yang pengusaha Amerika Serikat tepuk tangan kepada Trump kan soal ini, Mas Awalil, bukan soal tarif. Bukan soal tarif, tapi soal komitmen yang kita tanda tangani. Nah, saya ingin memberikan gambaran, Mas Awalil, agar kita ingat peristiwa ini. Dulu, kita dapat namanya Bank Indonesia mengambil hutang ke IMF. Karena Bank Indonesia kekurangan likuiditas. Dari sisi peristiwa ekonominya sederhana saja. Bank Indonesia pinjam uang ke IMF, ya kan? Nanti bayarnya gimana? Tapi kemudian IMF bilang, yang punya ekuitas di Bank Indonesia siapa? Pemerintah Indonesia. Berarti dong saya harus punya dong kepastian bahwa hutang yang saya berikan itu akan dibayar oleh pemerintah Indonesia sebagai pemilik Bank Indonesia. Kemudian dia mengatur hutang ini harus dijamin dalam tanda petik ini. Kalau kita mudah, biar kita mudah. Kalau sekarang kita ke bank, Mas Awalil ke bank, saya mau pinjam uang buat usaha saya. Oh iya, Mas Awalil punya apa ya asetnya? Oh, saya punya rumah. Oh iya, tapi ditambahin ya Mas Awalil sama personal garanti, Mas Awalil. Nah, kurang lebih pada waktu itu IMF kemudian mengatakan, oke, saya kasih hutang ini. Jadi karena utangnya berbentuk cadangan devisa yang dikasih ke Bank BI, Indonesia, kan, ke BI kan di sini masalah itu kan karena ekuitas BI negatif. Berarti kan karena pemerintah tidak sanggup menyuntik modal, pakai hutang. Tapi IMF perlu kepastian dong bahwa pemerintahnya sendiri komit untuk ini kan. Nah, dibuatlah yang namanya letter of intent. LOI LOI antara Kamdesu yang begini gitu kan di depan dengan Soeharto. LOI ini kurang lebih menurut saya sama sekarang dengan perjanjian komitmen yang ditandatangani oleh pemerintah Indonesia dengan Amerika Serikat terkait dengan kebijakan tarif. Jadi kalau dulu IMF memberikan hutang ke Bank Indonesia, IMF karena saya kasih hutang, kamu terbitin personal garantinya. Personal garantinya apa? Dalam bentuk letter of intent. Sekarang dengan sekarang kebijakan tarif ini, yang 19% 0% itu, kamu harus punya komitmen sama saya. Jadi saya ingin menggambarkan, perjanjian ini ada dua, terkait sama juga dengan dulu IMF. Yang pertama itu adalah mengalirkan uang. Yang kedua, jaminan terhadap saya ketika mengalirkan uang. Dibayar nggak nanti? Pakai mengatur kan, Bulog harus tidak lagi ada Bulog, BUMN harus diprivatisasi, kan gitu isi LOI-nya. Makanya kan kalau di era-era BI harus independen. BI harus independen segala macam. Makanya kan dulu kalau di era itu kan orang banyak teriak-teriak kan, kita menjadi kaya, tidak berdaulat, diatur IMF, kebijakannya disupervisi oleh IMF, kan gitu ya Mas Walid? Nah, saya ingin fokus ke situ, walaupun pemerintah menghindari pembahasan itu. Di persoalan komitmen yang ditandatangani itu, menurut saya kedaulatan kita lepas. Bahkan menurut pendapat saya lebih parah dari komitmen kita dalam LOI IMF. Mas Awalil, saya ingin mengatakan, kalau dulu Mas Awalil, dan saya ingin mengatakan ini negara demokrasi, jangankan kita harus malu kepada para pendahulu kita Mas Awalil. Tahun 1930 kita belum merdeka. Saya mungkin pertama kali membaca tentang sejarah pemikiran ekonomi Indonesia, ini Mas Awalil. Jadi saya itu awalnya Mas Awalil, ya sini kita biar ada cerita latar belakangnya. Saya tuh jadi dulu lagi ngurusin krisis 98 gitu ya segala macam. Saya dikasih buku oleh bos saya. Buku itu tentang 1929 Wall Street Crash. Ya buku kecil lah gitu. Di situ saya baca gitu, oh ada Great Depression. Saya tuh sebetulnya, ya dulu saya masih baru-baru saya baca, oh ada Great Depression. Great Depression ini apa sih? Gitu, gitu kan? Nah, saya cari Great Depression. Di situ saya kenal, oh ada orang namanya Roosevelt. Oh ada orang yang namanya Hitler. Oh ada orang yang namanya Keynes. Jadi saya kemudian mulai belajar tentang teori ekonomi, tentang Keynesian gitu ya. Keynes ini apa sih? Oh Keynes ini menyanggah Adam Smith.
oh Adam Smith gini, oh ada Marxisme segala macam lah. Ya. Nah dalam perjalanan itu terus saya berpikir di Indonesia sendiri waktu itu apa ya? Saya ketemulah namanya Pledoi Indonesia Menggugat Bung Karno. Ya. Dan tulisan Bung Hatta tahun 1932 tentang ekonomi daulat rakyat. Saya baca gitu ya, cukup sulit juga kan karena belum kayak sekarang kan ada AI gitu ya. Cuman saya membaca poinnya Bung Karno tuh gini Mas Awil, yang saya ingat betul poinnya Bung Karno tuh gini, bahwa yang saya maksud imperialisme itu tidak semata tentang Hindia Belanda dan VOC kurang lebih gitu. Imperialisme yang saya maksud itu ketika kami negara-negara ketiga ini dipaksa kerja, dipaksa tanam paksa, yang hasilnya dibawa untuk membiayai krisis negara barat. Itulah imperialisme kata Bung Karno. Dan ekonomi daulat rakyatnya Bung Hatta mempertegas ini. Dan muncul juga kan ada Syahrir, ada Tan Malaka. Kaya sekali kita di zaman kita masih berjuang belum merdeka saja, kaya kita akan perdebatan. Jadi saya rasa Pak Presiden jangan batasi framing kita tuh seolah hanya membaca tarif. Kita harus malu loh, sebelum merdeka aja, anak-anak muda kita berdebat soal itu Mas Awalil. Berdebat tentang bangsanya gitu loh. Bangsa ini ke depan mau apa? Mau apa gitu loh. Masa bangsa ini, dan menurut saya benang merahnya, pemikiran Indonesia Menggugat Soekarno, ekonomi daulat rakyatnya Hatta, Syahrir, Cokro Aminoto, Tan Malaka, yang akhirnya bermuara terlepas dari konfliknya dalam menentukan rumusan UUD 45, preambulnya jelas Mas Awalil, kita satu kawan bersama kita apa? Di antara perbedaan pendapat di antara Bung waktu itu, kawan bersamanya semua anti imperialisme. Bahkan kita mempelopori yang namanya Konferensi Asia Afrika dengan Dasar-Sila. Jadi Mas Awalil, mohon maaf, menurut saya kenapa saya mengkritik perjanjian komitmen ini, karena menurut saya basis kepercayaan kita dalam konstitusi tentang anti-imperialisme itu sudah tergerus. Di mana ukurannya? Mas Awalil, saya sederhana, melakukan gambaran yang sederhana. Kalau Bung Karno mengatakan, dulu kita dipaksa menanam rempah-rempah, rempah-rempahnya dibawa, membiayai krisis barat yang waktu itu ada Great Depression dan sebagainya. Apa bedanya sekarang? Kita melakukan relaksasi ekspor mineral mentah yang diberikan, bukan hanya soal perpanjangan Freeport loh, tapi tentang relaksasi ekspor mineral mentahnya loh. Padahal kita sudah mengatur itu. Iya, padahal kan sudah mengatur sebelumnya bahwa ekspor itu tidak bisa, tapi Amerika Serikat dikecualikan kan? Apa bedanya Mas Awalil? Kalau sekarang rare earth itu ya tembaga, emas segala macam diambil. Yang merasakan dampak lingkungannya masyarakat kita, yang merasakan polusinya kita, yang merasakan biaya segala macamnya kita, bencana alamnya kita, tapi ini semua dibawa untuk membiayai krisis Amerika Serikat. Yang dalam podcast sebelumnya saya katakan, sinyalnya emang Amerika Serikat akan beralih ke arah rare earth sebagai petrodolar barunya. Dan dia dapatkan dari kita. Mohon maaf, saya juga ingin mengatakan secara santun ya. Saya juga bukan memprovokasi, ini analisis. Analisis antar satu peristiwa dengan peristiwa. Trump dan juga Kevin Walsh sudah kali-kali mengatakan soal rare earth ini adalah alat baru Amerika Serikat dalam geopolitik. Dan mohon maaf, dia dapatkan dari kita. Lewat perjanjian, komitmen yang kita tanda tangani. Dan kita nyaris nggak dapat apa-apa. IMF Mas Awalil yang dulu disupervisi, dia minta Indonesia membuat undang-undang bank sentral yang independen. Masih tentang tata kelola loh. Ini barang loh Mas Awalil. Apa bedanya dengan kita seolah-olah, menurut saya, kita patut malu loh ke Bung Karno loh. Bung Karno dulu belum merdeka udah mengatakan rempah-rempah ini kami yang kerja paksa, tanam paksa, tapi membiayai barat. Sekarang Mas Awalil kita udah merdeka. Dan menurut saya, iman terdasar kita apa? Anti-imperialisme. Dan sekarang kita bukan negara yang terjajah kan? Negara berdaulat. Padahal kita dapatnya apa sih secara umum dari ART itu? Keuntungan kita apa? Itu ya. Jangan tarif lah.
Dari situ Mas Walil, saya terus berpikir, apa sih yang kita pertaruhkan? Iya. Saya kembali lagi Mas Walil. Saya melihatnya gini Mas Walil. Satu ya, Maret tahun lalu Mas Walil. Ya. Sebelum kita bahas di sini juga, terjadi juga auto halting di kita 2 kali bursa kita. Iya betul. Ya kan, lewat isu MSCI juga. Sebelum itu terjadi duluan di Turki Mas Walil. Bursa Turki jatuh, kemudian Turki sendirinya crash, banyak demo. Sehingga kita berpikir, wah ini Erdogan gimana nih nasibnya? Yang menarik Mas Walil, saya dari berangkat nyari-nyari soal Erdogan nih, apa sih responnya terkait dengan Turki ini. Saya malah ketemu ada berita di salah satu media Israel Times gitu ya. Berita yang menunjukkan bahwa memberitakan Benjamin Netanyahu ketemu Trump, karena Trump baru keluarin executive note itu kan. Dalam peristiwa itu dikatakan bahwa terkait Suriah, terkait segala macam, Netanyahu mengatakan kepada Trump, ini Erdogan ini batu sandungan lah kurang lebih. Menarik buat saya, jawaban Trump, oh tenang aja, Erdogan itu sahabat baik saya. Saya agak surprise. Terus terang saya agak surprise, karena menurut saya Erdogan salah satu pemimpin yang sangat keras terhadap pro-Palestina dan sebagainya. Nah dalam perjalanan waktu saya lihat memang Erdogan sedikit melemah Mas Walil. Kompromi lah. Kompromi. Dan mohon maaf, beberapa kali presiden kita ketemu Erdogan. Ya kan? Nah, singkat cerita Mas Walil, di BOP itu Turki masuk, Indonesia masuk. Ya. Nah, berangkat dari situ saya ngelihat, oh berarti old school nih. Bahwa kalau Amerika sudah tidak menyenangi satu negara, rezim satu negara, maka dia akan jatuh. Ya. Tapi saya juga sangat memahami Mas Walil, bahwa krisis kayak kita dulu Orde Baru jatuh, Pak Harto jatuh, pasti ada asingnya. Pasti ada asingnya. Kedua, yang akan merasakan dampak membiayai krisisnya itu kita semua sebagai masyarakat luas. Ya. Jadi tentu kita bisa berdebat di sini Mas Walil. Katakanlah diplomasi yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini bukan untuk kekuasaannya, tapi untuk bangsa ini. Untuk menyelamatkan agar kita tidak krisis. Agar kita tidak krisis. Saya juga tidak menolak asumsi ini. Sebagai seorang pemimpin, dia mungkin mencegah krisis lebih banyak manfaatnya daripada membiarkan krisis yang akan mudarat. Tapi kita juga bisa berdebat kan Mas Walil. Demi bangsa atau demi kekuasaanmu. Kan sah-sah aja dalam negara demokrasi. Ya kan Mas Walil? Nah, dalam perdebatan ini menurut saya ukuran apapun yang kita jadikan, konstitusi kita dan cita-cita kemerdekaan kita anti imperialisme, apapun juga kita harus menjadi bangsa yang berdaulat. Bangsa yang tidak membiayai krisis barat dari penderitaan kita, kurang lebih kan gitu loh Mas Walil. Kerusakan lingkungan segala macam gitu loh. Nah dari sini saya kemudian, apa benar ini untuk bangsa ini? Kalau ibaratnya tingkat kepercayaan terdasar kita sebagai bangsa saja sudah kita abaikan. Mohon maaf Mas Walil, kita bisa berdebat ya dalam kerangka di Indonesia kan antara Sunni dan Syiah soal Iran ya. Tapi terlepas dari itu semua, Iran adalah bangsa pejuang loh Mas Walil. Iya. Karena sanksi Amerika ini udah lama loh, sanksi ekonomi loh. Dan bagaimana bangsanya bertahan sama-sama loh Mas Walil. Artinya kan ada satu sisi yang dipertahankan sebagai dasar keyakinan dia sebagai bangsa kan. Kedaulatan dan harga diri kan Mas Walil. Sesulit apapun gitu. Ini menurut saya loh, kok kayaknya gampang betul ya. Nah, saya berpikir dalam satu teori sederhana Mas Walil. Apa sih yang namanya memimpin? Memimpin itu mengeluarkan kebijakan. Kebijakan itu dari kata bijak, wisdom. Wisdom itu artinya apa Mas Walil? Positif gini, negatif gini. Yang namanya pemimpin, dengar dua-duanya, dia ambil wisdomnya di mana? Saya lihat gitu. Kalau dikasih kritik di sini, disebut antek asing segala macam gitu. Anti kan Mas Walil terhadap kritik. Tapi senang betul dengan ABS-ABS ini. Saya rasa sebagai bangsa Mas Walil, kita harus mengingatkan Presiden. Presiden,
Anda itu sekarang pemimpin. Pemimpin itu bukan kemampuan bicaranya yang lebih baik dari kemampuan mendengar. Kemampuan mendengarnya harus lebih baik dari kemampuan berbicara. Itulah wisdom. Katakan aja Mas Awalil, ujungnya apa sih gamenya? Takut gagal fiskal, udah jelas. Karena kalau dari sisi detailnya ART itu kita keuntungannya nggak sebanding dengan kerugiannya kan. Jadi coba Mas Walid, saya karena kalau gitu memang pemerintah ini berharap tidak terjadi gagal fiskal. Kita udah bahas berkali-kali. Untuk tidak gagal fiskal, pemerintah harus menyelesaikan revolving. Karena untuk bayar hutang jatuh tempo penerimaan negaranya nggak cukup, defisit primer. Artinya hutang lama ini harus ditutup dengan hutang baru kan? Pemerintah juga punya kebijakan belanja yang tetap ekspansif. Berarti kan hutang baru plus revolving hutang lama. Pelunasan hutang lama. Sinyal pertama Mas Awalil, pelunasan hutang lama. Gubernur Bank Indonesia Pak Peri Warjio dan Menteri Keuangan Pak Purbaya Yudisadewa menyepakati debt switch. Jumlahnya 174 lah, 173, sekian. Itu sejarah itu. Sejarah. Artinya Mas Awalil, dari 830 triliun jatuh tempo, kemampuan domestik itu hanya 174. 873 kurangi 173, 600 kan Mas Awalil. Kita di Bread diskusi kan, SAL itu berapa sih gitu loh, ya kan? SAL itu 400-an. Anggap aja kita pakai semua SAL itu 400 dihabisin. Masih sisa 200 kan Mas Awalil? Untuk revolving. Untuk revolving, belum untuk membiayai yang baru, defisit baru. 800. Lihat coba, Moody's mengatakan outlook negatif itu juga mengenai 4 bank himbara dan BCA. Tidak hanya pemerintah Kenapa? Karena artinya Moody's ngelihat surat utang pemerintah selama beberapa tahun ini standing buyer-nya 4 bank himbara ini dan juga BCA. Jadi kurang lebih kalau outlook surat utangnya negatif, bank ini akan terdampak. Itu ya karena ini negatif itu kena juga karena dia pegang banyak. Pegang banyak. Jadi sekarang menurut saya, apakah lembaga rating ini main isu? Apa juga yang seperti dikatakan oleh Menteri Keuangan, wah ini salah baca, kurang lebih lebay lah gitu ya. Menurut saya enggak, memang on curve fiskal kita buruk Mas Awalil. Ya hitungan sederhananya tadi aja, dari 830, kalaupun mau kita habisin semua SAL kita masih sisa 200. Kanal ini malah sudah detail banget lah menjelasin itu. 200. Itu. Nah jadi menurut saya kelihatannya dalam diskusi dengan timnya, ini kita mencoba menebak di balik yang analisa sah kan dalam analisa misalnya, gitu kan? Artinya pemerintah membutuhkan lagi standing buyer asing karena domestiknya udah nggak kuat. Sekarang kita lihat dalam 2 blok yang ada, blok S daerah IMF dengan ini Amerika Serikat sebagai pemimpinnya, US dollar, hegemoni US dollar, kelompok dedolarisasi BRICS. Mas Awalil, kalau sekarang saya mau merapat ke BRICS, memilih bloknya tuh blok BRICS lah. Memilih dengan tegas dalam hal ini. Ke blok BRICS. Persoalannya apa? Cina yang sekarang menopang cadangan devisa kelompok BRICS ini mempunyai rezim devisa kontrol, Mas Awalil, bukan devisa bebas. Jadi di Cina state capitalism. Industri hedge fund-nya pun industri state capitalism. Kurang lebih keadaan antara lah. AM-nya negara, bukan AM-nya non-state. Kalau AM-nya negara akan terkait dengan kebutuhan negara menjaga pertahanan internalnya dulu, baru ngomongin eksternal. Jadi kurang lebih secara sederhana dengan rezim seperti itu, Cina tidak punya keleluasaan bermain cetak uang di negara lain. Betul bahwa Cina kemudian investasi di sektor real, tapi untuk menjadi tukang goreng, surat utang, main revolving gitu, nggak bisa. Makanya Cina juga kan membeli surat utang pun surat utang yang menurut dia hedging terhadap devisa dia, US Treasury. Kalau sekarang dia juga mau diminta nutup surat utang pemerintah Indonesia, mau hedging apa dia terhadap devisa dia? Nambahin risiko. Dari analisa itu akhirnya dia pada satu kesimpulan, nggak bisa enggak. Saya harus merayu
blok sebelahnya. Blok sebelahnya. Dan orang selalu bilang, Amerika Serikat tuh sedikit kok ininya segala macam. Betul Mas Awalil, tapi coba. Saya kemudian berangkat dari situ. Saya ingin mengatakan, sebaik apapun sebuah kebijakan, kalau ada konflik kepentingannya batal. Sehingga saya itu selalu tertarik Mas Awalil melihat relasi. Saya melihat ketika pemerintahan ini dibentuk, yang pertama kali dibentuk Danantara. Saya coba cari siapa yang pertama kali hedge fund ditemui oleh Danantara. Jadi Rosan dan Pandu menemui BlackRock. Itu pertama kali yang ditemui. BlackRock ini hedge fund terbesar ya. Hedge fund BlackRock dan Vanguard. Itu yang ditemui. Dari situ Mas Awalil saya coba cari. Pertama saya pakai bantuan AI. BlackRock berapa sih AUM? AUM itu adalah asset under management. Ya, kalau kita lihat BI, neraca asetnya BI itu. Berapa sih AUM-nya BlackRock? AI menjawab bahwa AUM yang dikelola BlackRock itu lebih tinggi dari GDP Amerika Serikat sekalipun. Triliun dolar ya berarti. Triliun dolar gitu loh. 20 triliun dolar. Wah, saya bilang artinya yang saya rayu itu bukan pemerintah Amerika Serikat, tapi yang punya uang itu adalah non-state-nya. Ya lagi pula kalau PDB itu kan hitungan produksi domestik. Kalau AUM itu kan aset under management. Aset under management. Kemudian saya lihat siapa sih nasabah mereka? Sumber nasabahnya. Saya tanya lagi ke AI. Siapa nasabahnya? Dia bilang Global Social Trust Fund. Artinya banyak negara yang mengelola dana pensiun, yang mengelola dana jaminan sosial, menyerahkan pengelolaan dana untuk mendapatkan keuntungan pengelolaan dananya dengan menjadi nasabahnya BlackRock. Kurang lebih begitu Mas Walid. BlackRock dan sejenisnya. Dan BlackRock dengan sejenisnya. Jadi artinya satu, nasabahnya itu adalah nasabah orang kaya di seluruh dunia, termasuk juga makanya saya selalu bilang di MSCI, coba MSCI juga kita minta dong siapa nasabah orang Indonesia yang jadi. Ya kan? Nah, jadi di situ dibilang nasabah kaya yang urusannya wealth management dan juga cuci uang ya misalnya gitu ya. Jadi artinya kan. Nah, kemudian social public trust fund. Oke, itu dari segi sumber dana. Kemana dia mengalokasikan dana? Saya cari lagi. Saya cari-cari analisa cepat saya, Mas Awalil, saya kira-kira nih, saya masih melanjutkan mencoba menganalisa ya. Tapi analisa cepat saya, BlackRock itu sekitar 70% alokasinya itu ke surat utang pemerintah. Berbagai negara. 30%-nya itu ada ke saham, ada ke minyak, ada ke emas, macam-macam lah komoditas ini. Ke ETF gitu ya, mungkin kapan Mas Awalil juga waktu itu pernah nanya soal ETF dan non-ETF, nanti bisa kita bahas nih soal ini. Nah, dari 70% ini Mas Awalil, dari 70 nih, perkiraan saya itu 45 sampai 50 itu surat utang pemerintah Amerika Serikat. Artinya ada space kira-kira sekitar 25-30% itu di surat utang negara lain. Nah, jadi berangkat dari analisa ini, saya ketemu nih bahwa yang dirayu itu sebetulnya non-state actor di belakang ruling politik di Amerika Serikat. Kenapa saya mengatakan istilah ini, Mas Awalil? Ini menarik ini. Amerika Serikat, ruling politiknya itu ditentukan oleh pendana politiknya. Pendana politik yang sangat influence terhadap di Amerika Serikat itu komunitas Yahudi Amerika Serikat, perusahaan migas. Jadi kalau ini kan individual nih, ya individual. Jadi coba aja, mungkin kalau nanti pemirsa mau lihat, boleh masuk ke opensecret.org. Itu adalah satu NGO di Amerika Serikat yang memantau pergerakan dana donasi kampanye. Nanti di situ, jadi biar saya nggak dianggap asal nuduh gitu ya. Nah, jadi data basis saya itu di situ. Jadi ruling politik Amerika Serikat itu ditentukan oleh ini nih, komunitas Yahudi Amerika Serikat. Kalau berdasarkan sektoral dari migas dan industri keuangan hedge fund, 3 ini. Nah, jadi Mas Awalil kurang lebihnya adalah saya melihatnya, kalau kita menganggap bahwa Amerika Serikat itu adalah proksi Israel. Ini mohon maaf ya, bukan kita juga rasis dan konspirasi, bukan rasis dan fasis ya. Tapi maksud saya ya memang keluarga Yahudi Amerika Serikat tentu ada kepentingan kan. Mau ibadah mau apa kan dia punya kepentingan Israel gitu ya. Nah, jadi menurut saya kenapa
Erdogan membawa Turki masuk BOP? Kenapa Prabowo membawa Indonesia masuk ke BOP? Ini Mas Walil. Dan tujuannya menurut saya ujung-ujungnya apa? Berharap mereka akan jadi standing buyer untuk mengatasi persoalan fiskal kita. Mereka mau ngutangi terus, beli surat utang kita. Jadi standing buyer. Ya. Standing buyer itu beli surat utang kita. Surat utang kita. Yang menarik lagi Mas Walil, S&P kemudian mengeluarkan kemarin. Dia bilang, kalau Indonesia dari DSR-nya, kita beberapa kali bahas DSR, DSR kita udah di atas batas. Dari DSR-nya, untuk bunganya di atas 15%, artinya kalau DSR kita sekarang 46 nih Mas Walil. Iya. Kalau dari 46 itu nanti di atas 15 itu membayar bunga. Ya, yang 15 ini memang metode hitungannya S&P. Kalau pakai APBN kita 19 tuh sudah Mas. Ya, tapi metode S&P dia 15 katanya. 15. Kalau melewati 15, maka dia akan downgrade kan? Iya. Apa bacaan saya? Artinya Mas Walil, kalau pemerintah sekarang merevolving yang 830, katakan aja BlackRock masuk. Pasti kan surat utang barunya akan lebih tinggi dari surat utang lama, karena kan di situ inti revolvingnya. Ini kelihatannya kita udah dipegang juga loh oleh S&P. Iya, serba salah ini. Serba salah gitu. Jadi dengan kata lain, menurut saya akhirnya saya ingin melihat gini loh, Pak Presiden, kok ini kayak negosiasi naga bonar ya? Iya, kita dipegang kepala. Jadi seolah-olah saya sama Mas Awalnya kan kalau kita lihat naga bonar kan, sama-sama merasa menang. Iya. Tapi sebetulnya yang satu kutipu kau. Iya. Jadi saya ingin mengingatkan, mohon maaf Pak Presiden, ini analisa. Iya. Tapi berdasarkan analisa, kalaupun rayuan Pulau Kelapa Bapak ini berhasil membuat BlackRock atau Vanguard misalnya mengalokasikan untuk membeli revolving surat utang kita, S&P udah bilang itu kan akan meningkatkan bunga. Jadi saya di situ melihat jangan-jangan Amerika Serikat ini kawan bersamanya emang ingin melemahkan Cina. Jadi kita jadi sasaran antara kan Mas Walil. Kita nurut, nggak nurut, bakalan disikat. Kira-kira sederhananya begitu. Jadi dari situ saya ingin merasakan gini loh Mas Walil. Cuman ingin mengatasi gagal fiskal, karena kita juga ngotot, MBG adalah segalanya, nggak mau dikritik tentang belanja itu. Harga yang kita bayar sebuah kedaulatan Mas Walil. Jadi maksud saya gini loh, mengatasi soal segini, saya ingin menggunakan tamsil orang Melayu Mas Walil. Ada tikus di lumbung padi, dibom satu lumbung padinya, berasnya habis. Kurang lebih kan saya ingin mengatakan gitu loh. Mungkin kita perlu merayu Pak Presiden. Tapi apakah merayunya kita perlu kasih semua lumbung padi kita? Harga terlalu mahal loh menurut saya Mas Walil. Dan menurut saya, suka nggak suka, saya selalu mengatakan, termasuk dalam banyak diskusi kita, ya namanya negara demokrasi, harus ada respon dari masyarakatnya. Karena menurut saya tugas sejarah kita bisa malu loh sama Bung Karno loh. Bung Karno aja di zaman belum merdeka berani mengatakan gitu. Bahkan salah satu perbedaan pendapat Tan Malaka dengan Bung Karno dan Bung Hatta soal hutang kan misalnya. Tan Malaka kan mengatakan negara yang hidup dari hutang akan jadi budak peminjam. Ya kan Mas Walil? Bung Karno selalu mengatakan kita bukan bangsa kuli, kulinya bangsa-bangsa. Budak kata Tan Malaka kalau kita hidup dari hutang kan. Jadi saya ingin mengatakan, tolonglah kita ada satu kesepakatan bersama sebagai bangsa. Kawan bersama kita ya anti imperialisme. Dan saya mempunyai keyakinan Mas Walil, kalau masyarakatnya ada respon, di Amerika Serikat juga akan ngelihat, oh ternyata masyarakatnya ada respon nih. Ya mungkin perjanjian ini pada akhirnya pemerintah kita bisa punya exit. Amerika Serikat nih ternyata respon dari masyarakat kami cukup keras. Yang ini kita coret. DPR kami juga cukup keras. Jadi menurut saya, karena ini bulan puasa Mas Walil, tidak akan berubah nasib satu kaum kalau bukan kaum itu sendiri yang berubahnya. Ini penting ini. Jadi kalau sekarang pemimpinnya membawa ke sini, kita tahap pertama mengingatkan pemimpin. Pemimpin nggak bisa gini. Ya pemimpin kan harusnya ke tengah kan, sama-sama begini kan Mas Walil. Tapi kalau kesininya represif, ya kita tahu sejarahnya Mas Walil.
sejarah akan ya kan nggak usah kita ceritain lah sejarahnya gimana gitu loh. Di semua negara. Di semua negara gitu. Jadi kan yang terbaik itu ketika masyarakatnya ke sini, ini mau mendengarkan, ketemu di tengah kan. Jadi ya menurut saya Mas Awalil itu bacaan saya. Iya. Kenapa perjanjian ini ditandatangani? Ya menurut saya karena nggak mau takut gagal fiskal. Iya. Dan gini loh Mas Awalil, dari sudut pandang seandainya saya mereka-reka. Dari sudut pandang Pak Prabowo, ini melangkah di depan kurva loh Mas Awalil. Iya, sebelum kejadian. Sebelum kita kejadian. Sudah bersiap-siap. Sudah bersiap-siap. Cuman maksud saya, kok melangkah depan kurvanya harganya mahal banget. Iya. Itu kritik saya. Itu Mas Awalil. Iya. Jadi, kok mahal ya harganya ya? Terus kemudian yang saya lihat, apa bener nih? Nggak ada yang menunggangi nih. Coba lihat Mas Awalil. Ini analisa sekali lagi. Dulu Mas Awalil, ketika eranya Sri Mulyani, setiap negosiasi kayak begini, Menteri Keuangan tuh selalu ikut loh. Yeah. Kemarin Menteri Keuangan kita nggak ikut loh. Terus saya lihat gitu, karena kebetulan ada juga salah satu yang nanya ke saya gitu ya. Saya heran, dia bilang, perusahaan saya aja punya tuh yang khusus ngurusin Moody's. Ini apa Purbaya nggak punya orang yang ngurusin Moody's? Kebetulan orang ini mendukung Purbaya, Mas Awalil. Dan ini saya bilang, loh kan bos dukung Purbaya. Ya gue juga bingung, dia bilang. Kok kayak nggak punya temen ya? Gitu kan, nah, terus ya kan nggak punya temen. Terus berangkat dari situ, saya kemudian tanya, nah sekarang kira-kira yang dipakai ngelobi Amerika itu siapa? Dia terus bilang gitu, kayaknya sih ngandelin Rosan karena bekas dubes Amerika, gitu jawaban dia begitu. Dari situ saya kemudian berpikir Mas Awalil, ternyata terjadi perubahan pola loh. Selama ini pendekatan lobby kita tuh G2G atau multilateral level, itu yang dimainkan oleh figur Sri Mulyani. Saya juga bukan berarti saya mengatakan Sri Mulyani hebat ya. Ini kan kita bolak-balik kritik. Jadi jangan salah sangka, saya bukan mengatakan bahwa Sri Mulyani juga. Ini kita perbandingan pola. Tapi kan saya juga ingin mengatakan DSR meningkat itu kan akibat belanja yang buruk, yang menterinya dulu juga Sri Mulyani. Saya juga yang tegas mengatakan gitu loh. Karena Purbaya. Bukan karena Purbaya, saya juga yang tegas. Dan ini juga bukan karena Prabowo dari presiden-presiden sebelumnya. Tegas. Dalam soal itu saya juga tegas, gak ada masalah. Tapi kan bahwa ada sisi dari Sri Mulyani yang memainkan peran lobby G2G, multilateral, nggak bisa kita sanggah ya. Sekarang saya lihat lobbynya modelnya B2B, business to business. Dan antara sama hedge fund, Nah mohon maaf Mas Awalil, dalam peristiwa kayak gini, karena orang-orang ini juga pengusaha kan? Kan bisa dilihat latar belakang. Latar belakangnya. Jadi menurut saya, jangan-jangan ini perselingkuhan yang dinikmati oleh para perundingnya. Bukan bukan saya menuduh ya Mas Awalil, tapi kan kita juga perlu kritis terhadap ini. Karena saya lihat bahwa pola lobbynya sekarang B2B nih, business to business. Jadi kita nggak ngelihat orangnya ini, tapi ngelihat polanya. Dengan pola B2B ini, kemungkinan terjadi konflik kepentingan lebih besar dibandingkan yang tadi. Iya, kan? Makanya kenapa perjanjian ini menjadi begitu longgar. Iya. Nah jadi, ya balik lagi. Kalau saya Mas Awalil mengatakan, Pak Presiden, dan kita harus mengatakan, setiap kelompok cendekia juga harus mengatakan, ya kemarin UGM sudah mengatakan. Kita Bright udah jelas tegas ini, kalau kami ART itu harus dibatalkan. Nah jadi artinya sekarang sebagai pendorong untuk membatalkan LOI-nya, komitmen itu, ya memang harus tekanan masyarakat. Karena kan DPR, kalau suasana anginnya berubah, dia berubah. Kita ingat betul lah, bagaimana dulu Harmoko tidak bisa berubah tentang ini, tapi begitu angin berubah, Harmoko juga yang minta Pak Harto mundur, kurang lebih kan begitu loh. Jadi artinya bahwa kalau sekarang kita ingin DPR-nya mulai berubah iklimnya, ya kita harus. Iya, dan ini titik awal yang baik ya. Jadi kita tidak soal presiden atau pemerintahan, tapi ini ART ini urusannya panjang kan, gitu ya. Jadi saya ingin kembali satu titik gini Mas Walid. Kalau kawan bersama kita, kalau negara ini kena krisis biayanya lebih mahal. Kawan bersama kita mencegah krisis. Musuh bersama kita apa? Imperialisme. Jadi menurut saya kita cari arsiran di sini kan Mas Awalil. Ya kan? Mencegah negara ini krisis, tapi prinsipnya anti imperialisme.
Ya kan? Nah, dari situ tentu nanti ya mungkin kita perlu ya yang selama ini menikmati konflik kepentingan minggir dulu deh. Iya. Ya kan? Belanja ya udah deh, kita sekarang yang rasional dulu deh. Kan gitu Mas Walil. Iya. Tapi kan kalau sekarang misalnya, oh saya nggak bisa diganggu karena belanja ini juga bagian dari cawe-cawe misalnya. Saya harus impor ini. Oh, impor. Akhirnya, Iya. kita mengkhianati musuh bersamanya. Kita tidak anti imperialisme lagi. Kita juga hilang kawan bersamanya. Berarti itu merugikan presiden loh, karena beliau sejak kampanye pun soal antek asing yang dikedepankan kan. Jadi saya ingin mendorong Presiden Prabowo, Anda mungkin akan dicatat dalam sejarah bangsa yang membawa perubahan budaya besar, seperti juga orang mencatat Deng Xiaoping sebagai perubahan budaya yang besar, dengan 78-nya, dengan dia tiada ampun ya terhadap korupsi, terhadap segala macam. Atau Anda akan dicatat dalam sejarah orang yang sebetulnya antitesis terhadap tesis Anda sendiri. Ya kan, gitu loh. Ya, kembali Mas Walil, kita hanya bisa bicara. Rasionalitasnya kan ada dari presiden. Begitu ya pemirsa, jadi sudut pandang Mas Yanuar, dan kebetulan saya dengan beliau ini berdua di satu lembaga Bright Institute, ini mencerminkan pandangan kami dengan tadi salah satu perspektif, tapi ujungnya adalah kami, Mas Yanuar, saya, Bright Institute ini betul-betul sangat menyarankan agar ART itu dibatalkan. Nah, dan ini kesempatan Presiden Prabowo juga untuk lebih menegaskan posisinya yang tadi sudah diingatkan, kesempatan untuk ada exit ya, tanpa harus merasa ditekan dan sebagainya, karena ini adalah kepentingan bangsa. Begitu ya, mudah-mudahan percakapan kami ini bermanfaat buat pemirsa. Terima kasih. Sama-sama.